They call me many things. A girl, a woman, a mother, a lover, a harlot, a spy. But through it all, I was a dancer. My dance is a sacred poem in which each movement is a word. In my life on this world, I encountered riffraff and good people. I defended myself when I was attacked. I took from people, took from me. Sometimes I lost, and sometimes I won. Margaretha Gele dilahirkan di Leeuwarden, Belanda pada 7 Agustus 1876. Kelak dengan nama populernya yaitu Matahari, menjadi sangat terkenal di masa Perang Dunia Pertama karena keterlibatannya sebagai agen ganda yang bekerja untuk intelijen Jerman sekaligus untuk intelijen Prancis. Margaretha merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, pasangan Adam Zelle dan Ante van der Muller. Dibesarkan di keluarga berkecukupan di Belanda hingga menginjak remaja, sampai akhirnya harus pindah mengikuti kakeknya karena kebangkrutan keluarganya. Perjalanan hidupnya berkelana ke Indonesia yang pada saat itu masih dikenal dengan sebutan Dutch East Indies di masa imperialisme Belanda di Nusantara. Diawali ketika dia menanggapi sebuah iklan surat kabar Belanda yang mencari calon istri untuk dipersunting oleh Kapten Rudolf Macleod yang terkenal kaya di kalangan tentara kolonial Belanda di masa itu. Pada tahun 1985, mereka menikah dan menetap di Malang, Jawa Timur. Di sana ia melahirkan 2 orang anak, Norman John Macleod pada tahun 1897 dan Louis Jane Macleod pada tahun 1898. Selama pernikahannya, Margaretha tidak menemukan kebahagiaan, lalu meninggalkan suaminya dan pindah dengan seorang perwira Belanda. Selama masa pelariannya, dia mempelajari tarian dan adat istiadat Indonesia, dan muncul dengan nama panggungnya yang kelak membesarkan namanya yaitu Matahari. Pada tahun 1899, anak-anaknya jatuh sakit parah. Putranya akhirnya meninggal karena penyakit yang diduga ditularkan oleh ayahnya. Setelah putra mereka meninggal, pasangan itu pindah kembali ke Belanda dan mereka resmi bercerai pada tahun 1906. Born Zelle to see her daughter, Jean-Louis Macleod. Will we be together now? Yes, we are together now. Margaretha menempatkan hak asuh atas putrinya. Namun mantan suaminya menolak untuk mengembalikan putrinya ke Margaretha. Margaretha tidak mampu untuk mendapatkan kembali putrinya. Akibatnya sang putri tidak pernah kembali dan meninggal di usia 21 tahun. Margaretha kemudian pindah ke Paris pada tahun 1903 dan memulai kehidupan barunya sebagai artis. Awalnya dia tampil sebagai penunggang kuda wanita di sebuah pertunjukan sirkus dan juga berperan sebagai model artis. Dalam kurun waktu 2 tahun, dia telah membuat namanya terkenal sebagai penari eksotis yang legendaris. Matahari menjadi sensasi di masa itu, berpose untuk foto-foto gemerlap dengan kebanyakan memakai perhiasan gaya Asia Timur, terutama hiasan kepala dan kostum menggoda berhiaskan permata.
Gaya tariannya sangat populer di Paris. Ia membantu mempopulerkan tarian eksotis di lingkungan sosial yang kaya dan sangat bebas. Pada tahun 1916, Matahari didekati oleh konsul Jerman yang menawarkan pekerjaan dengan imbalan yang besar sebagai mata-mata. Dan Matahari akhirnya menerima dan menjadi agen H21 untuk Jerman. Selama menjadi mata-mata di Paris, Matahari terlibat hubungan asmara dengan Kapten Vadim Maslov, seorang pilot Rusia yang bertugas di Angkatan Darat Prancis. Ketika dia ditembak jatuh di Jerman, Matahari mendapat izin dari Badan Intelijen Militer Prancis untuk mengunjunginya di luar garis musuh. Namun dengan satu syarat, Matahari harus mampu menjadi mata-mata bagi mereka. Dan ini awal mula Matahari menjadi agen ganda bagi kedua negara tersebut. Dengan pertunjukan tariannya yang terkenal eksotis, dapat disajikan kepada putra mahkota William dari Jerman. Dengan anggapan ini membuat Kapten Prancis Georges Leduc percaya bahwa Matahari bisa mendapatkan rahasia musuh dengan modal keeksotisan tariannya, atau dengan kata lain dengan rayuannya. Matahari mengatur pertemuan dengan putra mahkota dan melihat kekasihnya dengan menawarkan berbagai data intelijen Prancis untuk Jerman. Sementara pada saat yang sama, ia menjalankan misi untuk mengumpulkan data intelijen Jerman untuk Prancis. Sampai akhirnya Kepala Intelijen Angkatan Darat Jerman, Jenderal Walter, menyadari bahwa Matahari tidak lebih dari gosip untuk ditawarkan. Dia menuduhnya sebagai mata-mata Prancis dan mengirimnya kembali ke Paris. Sekembalinya pada tahun 1917, Margareta ditangkap di Paris, dan dia diduga membawa cek Jerman dengan jumlah yang cukup besar. Matahari akhirnya diadili, dituduh mata-mata Jerman, dan disalahkan atas nasib 50.000 tentara dari kedua belah pihak. Kendati demikian, dia mempertahankan keyakinannya bahwa dia tidak bersalah. Tetapi publik Prancis yang marah, yang pada saat itu menderita kerugian besar dalam peperangan ini, tidak mempedulikan sanggahan tersebut. Bahkan kekasihnya Kapten Maslov meninggalkannya dan menolak untuk bersaksi atas namanya. Pada usia 41 tahun, setelah memberikan kecupan kepada Algujo dan menolak menutup matanya, Margareta Gelle alias Matahari menemui kematiannya di depan regu tembak Prancis pada tanggal 15 Oktober 1917. Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik like dan sebarkan kepada teman-teman Anda. Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih.